Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan Ahad kali ini, insya Allah materi yang akan disampaikan adalah Ramadan bulan Mustafa, dan pemateri kita insya Allah sudah cukup hadir, bahkan di TV nasional sudah mulai mengisi beliau, terutama di TV Bandung. YouTube-nya apa namanya? Itu YouTube-nya Tridaya Indah. Tridaya 1 berkah. OJK. Oh yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mendengar suara yang pelan-pelan, Pak. Jawabnya. Saya doain yang kencang jawab salamnya, mudah-mudahan dapat gede THR-nya. Kencang juga ya. Kalau ngomongin THR kayaknya kencang ya. Masalahnya udah ada yang pensiun, Pak. THR dari mana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imaman wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahmah Tridaya 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada mudah-mudahan besok-besoknya lagi kalau saya ngisi kajian banyak lagi orangnya yang hadir membludak sampai keluar-keluar. Tapi tolong Pak, spesial panitia, tadi udah saya bilang sama panitia, jangan saya dikasih minum, jangan. Biasanya ada gelas ini Pak. Ya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, syukur kepada Allah tidak pernah kita lupakan, Pak. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat dari Allah terus Allah akan tambahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tak juga pernah kita lupakan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melazimkan kita salawat kepadanya,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zalimin bil zalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Demikian Pak, mudah-mudahan kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatul ummah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu juga sholawat untuk menolak daripada orang-orang yang zalim terhadap diri kita. Umat Islam ini banyak sekarang yang dizalimi. Kira-kira kalau misalkan kita kekuatan diri kita kagak punya, maka kekuatan Allah yang kita minta untuk menolong kita. Takbir. Nah, ini subuh-subuh semangat nih ngajinya. Jangan pada nyender be. Tengah kosong, nyender penuh semuanya. Insya Allah. Lama-lama kaki belonjor, terus mata udah ngantuk. Ya ujung-ujungnya ya begitu dah. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, sebelum saya membahas ini tema sangat luar biasa Pak. Judulnya adalah Syahru Ramadan Musabaqatun. Bulan Ramadan adalah atau yaitu perlombaan. Bulan Ramadan kalau di istilah di dalam hadis dikatakan bahwa syahru Ramadan syahru siyam. Karena apa? Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Betul? Syahrul Ramadan syahrul qiyam. Kenapa? Karena di Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Betul? Syahrul Ramadan syahrul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita sering banyak membaca Al-Quran. Nah sekarang saya dikasih tema Syahrul Ramadan Syahrul Musabaqatun. Bulan Ramadan yaitu bulannya perlombaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan perlombaan Pak sekarang. Musabaqah itu berasal dari bahasa apa? Ya pasti bahasa Arab. Apa artinya Ustadz musabaqah itu? Artinya adalah berdulu-dulu Pak. Apa Pak? Nah berdulu-dulu ngerti gak sih? Berdulu-dulu sampai gitu Pak. Maka kalau misalkan ada sebuah perlombaan, siapa nilai yang paling tertinggi, dialah yang mendapatkan juara. Begitupun saat kita bulan Ramadan, siapa yang duluan mencapai tujuannya, dia yang mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah. Yang lain belum pada hatam Al-Quran, dia duluan hatam Al-Quran. Kok bisa sih dalam 2 hari hatam Quran? Bisa apa enggak Pak? Kok bisa Pak Haji? Orang baca Qurannya dia terbata-bata, kok bisa? Bisa karena ketika awal Ramadan dia sudah melanjutkan juznya yang ke-29. Jadi dia pas bulan Ramadan tinggal satu juz. Ya bisa aja lah yang namanya cerita kan bisa begitu ya. Nah Pak, kalau memang kita disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan Ramadan, bahkan ada orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai pun ada di Ramadan Pak, ada. Makanya Pak, nanti itu kita melihat Pak, orang-orang yang ada di Ramadan itu
Bukan saya membagi bulan Ramadan, Pak, enggak. Karena ada ikhtilaf tuh hadis yang menyatakan membagi bulan Ramadan kepada 3 bagian itu, Pak. Nah, saya membagi orang-orang yang ada di Ramadan itu ternyata ada 3 golongan. Ada berapa? 3 golongan. Udah tahu belum 3 golongannya? Mau tahu apa kagak? Mau tahu banget. Nih, Pak. Bulan Ramadan, orang-orang yang ada di dalamnya terbagi kepada 3 golongan. Hal itu dijelaskan. Ini nanti akhirnya ternyata ada orang-orang yang dia bermusabaqah di bulan Ramadan. Ya, ada orang-orang yang bermusabaqah di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, Pak, ini kalau dalam ayatnya Bapak nanti bisa Bapak cari di dalam Al-Quran pada juz yang ke-22. Surahnya surah yang ke-35 atau namanya adalah Suratul Fatir, surah Fatir pada ayat yang ke-32-nya. Allah mengatakan, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ini ayat, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada ayat tersebut. Kurang lebih seperti ini. Saya menyampaikan setiap ayat pasti saya kalimatnya gitu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sebenarnya daripada ayat tersebut. Betul apa kagak? Jadi kalau nanti ada yang beda penafsirannya, ya kita sama, cuma nafsirin doang. Belum tentu yang benarnya sesuai dengan keinginan Allah. Jadi jangan merasa penafsiran kita yang paling benar, karena di kalangan ulama aja penafsirannya beda-beda. Betul apa orang? Nah. Saudaraku sekalian, di dalam ayat ini Allah mengatakan, dan kami wariskan kepada kalian Alkitab. Apa makna Alkitab? Huwal Quran, yaitu adalah Al-Quran. Ini bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Maka saat Quran diturunkan itu di bulan Ramadan, orang terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama apa? Golongan yang pertama adalah zalimul li nafsihi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Bahkan Al-Quran telah mewajibkan dia untuk melaksanakan puasa, masih aja ada siang-siang yang jadi setan. Paham, Pak? Itu yang kalau jalan di warteg kita liatin ada kakinya doang, Pak. Badannya kagak, palanya kagak, adanya kakinya doang. Di sini ada nggak yang model begitu, Pak? Itu yang zalimul li nafsih. Itu orang-orang yang menzalimi dirinya. Siang-siang dia ada di warteg. Udah gitu, Pak, kagak malu-malu lagi di warteg, Pak. Ada warteg daerah sini ada. Tutup, suruh tutup. Bukanya asar aja, insya Allah berkah. Kalau kita rizki yakin dari Allah, agak pernah ketukar rizki sedikit pun bagi kita. Betul apa kagak, Pak? Ada orang-orang yang zalim li nafsi, tapi ada orang yang beriman. Ketika siang hari ada es manis, orang beriman kira-kira diminum nggak, Pak, es teh manisnya, Pak? Oh iya, agak. Kapan minumnya?
Jawab yang kenceng apa? Satu orang doang. Kayak orangnya yang ngaji 2 orang. Saya seorang, ente sendiri gitu. Kapan minumnya? Ada jam 3 gorengan udah mulai pada dibikin matang Pak. Jam 4, jam 5 matang. Itu gorengan anget-anget enak. Pantasnya dicicipin 2 atau 1 biji aja dah. Kira-kira dimakan gak tuh gorengan Pak sama orang-orang beriman Pak? Agak. Kapan makannya? Pak jam 5:30 kolak udah ada di meja makan Pak. Kira-kira dicicipin apa ora Pak? Ora ya. Kapan dimakannya kolak itu Pak? Istri kita halal Pak. Siang-siang itu ngedeketin kita. Kita deketin lagi apa ora Pak? Ora. Kapan kita deketin ya Pak? Maghrib lagi. Sedikit amat waktunya. Ini orang yang beriman sama orang yang gagal beriman. Orang-orang yang zalimul li nafsi, dia tidak memperdulikan ayat-ayat Allah ketika kemudian Allah mewajibkan untuk berpuasa. Ayat-ayat Allah mewajibkan untuk melaksanakan sholat, dia tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Dia malah terus bergelimangan dengan dosa demi dosa yang dia lakukan. Kira-kira masih ada nggak Pak orang yang begitu Pak di sekeliling kita? Kan kalau yang tumben tuh ada Pak, Ramadan kagak pernah di bulan lain nggak pernah ke masjid, di Ramadan alhamdulillah rajin ke masjid. Banyak apa enggak yang begitu Pak? Banyak. Alhamdulillah juga masih alhamdulillah. Nah jamaah sekalian berbahagia, yang kedua Pak, muktasid. Apa muktasid? Di dalam kitab tafsirnya Al-Muyassar atau tafsir Al-Jalalaini, di sana dikatakan orang-orang yang muktasid itu yaf'alul wajibat wa yajtanibul muharramat. Dia yang senang, dia yang bisanya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, dan dia bisanya meninggalkan yang dilarang oleh Allah saja. Yang wajib doang dia kerjain Pak. Ini yang tengah-tengah Pak. Dan kadang-kadang ada orang puasa doang jamaah sama orang. Betul apa kagak Pak? Puasa doang baca Quran sama orang. Betul apa kagak Pak? Nah makanya jangan heran, emang dari dulu sampai hari ini sudah dibagi golongannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah golongan yang ketiga inilah yang menjadi pokok bahasan kita Pak. Apa golongan yang ketiga? Sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu adalah golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ketika dia berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini kita termasuk golongan yang ini. Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau memang kita golongan ini, berapa hatam udah Al-Quran Pak? Mana sih ini? Ini golongan yang ini. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan, kita target mungkin sebulan ini bisa 2-3 kali hatam. Amin. Tapi jangan hatam bareng-bareng, hatam dewekan, ente yang munfaridan baca Qur'annya. Lah kalau hatam bareng-bareng mah gampang Pak. Sekali waktu juga bisa hatam, 30 orang aja hatam sekali. Betul apa kagak? Tuh 2, 3, 4, 30, satu Al-Quran. 30 lagi, satu Al-Quran. Makanya masjid ini punya program untuk tilawah berjamaah atau tadarus berjamaah. Ada apa orang? Berapa kali hatam udah? Belum juga hatam? Ya sudahlah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Ini yang kita bahas Pak. Jadi yang kita bahas ini adalah bagian yang ketiga yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, maka musabaqah di dalam bulan Ramadan ini paling tidak saya akan batasi kepada 3 Pak. Pada 3. 3 itu apa saja Ustaz? Yang pertama Pak, hal yang pertama saya batasi bahwa marilah kita berlomba-lomba untuk mengejar wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena banyak di antara kita, mereka beribadah, mereka melaksanakan sholat, mereka bertilawah, tapi dia tidak mengharapkan ridhonya Allah. Malah dia mungkin pengen dilihat oleh ridhonya manusia. Ada apa kagak yang model begitu? Jadi kita ibadah mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, Allah yang kita tuju, Pak. Ketika kita kemudian sholat, maka Allahu Akbar, yang kita hadapi Allah, bukan manusia. Ketika takbir, yang kita lihat adalah Allah, bukan manusia. Maka saya mengutip ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil di dalam juz yang kedua, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Surah apa, Pak? Al-Baqarah. Pada ayatnya, ayat yang ke-148, atau tepatnya pada halaman 23 dalam Mushaf Utsmani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Itu ayatnya, al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap umat memiliki wijhah. Ada yang mengartikan kiblat, ada yang mengartikan arah beribadah, ada yang mengartikan Allah Tuhannya masing-masing. Maka semua mengarah kepada wajah Tuhannya, ke arah kiblatnya masing-masing. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Coba, itu ayatnya yang memerintahkan kita untuk berfastabiqul khairat. Kasarnya begini, Pak. Kalau misalkan kita melihat orang itu melakukan kebaikan, maka kita kalau bisa lebih daripada orang tersebut. Misalkan ada orang sahabat ini bernama Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar ini kejadiannya tidak lain, tidak bukan qabla, sebelum Qatlut Tabuk, sebelum peperangan yang disebut perang Tabuk. Perang itu yang dilalui oleh Nabi Muhammad sangat banyak, Pak. Tapi sebenarnya yang paling terkenal perang cuma satu atau dua lah yang paling terkenal. Perang apa, Pak? Yang pertama perang Badar, yang kedua perang ini terkenal sebab ini kontradiksi, yang satu menang, yang satu kalah. Orang akan mudah mengingatnya. Nah, perang ini waktu itu adalah perang Tabuk, Pak. Sebelum Rasulullah SAW dan kaum muslimin melaksanakan perang, maka Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, saudaraku sekalian, sekarang aku buka, silahkan kalian untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, guna kita mempersiapkan qital, peperangan, memerangi orang-orang kafir. Seluruhnya suruh berdonasi. Kalau kayak kita begini, Pak, lah, mau ada demo nih, demo misalkan, woi dengerin, misalkan, terus dikumpulin sama RW, dikumpulin sama siapa lah begitu ya,
Ini kita mau berangkat ini, besok pakai bis apa pakai mobil pribadi masing-masing? Kata orang kan, bis, duitnya dari mana? Udah kolekan. Lah kurang lebih begitu Pak, paham apa orang Pak? Nah begitulah ceritanya ya. Apa? Kapan demonya? Ente nanya. Lah kan gua lagi ngejelasin perang tahap. Intinya mah itu Pak, bukan demonya, ini mah contoh doang. Wah udah nyambung aja gitu. Paham tapi maksud saya paham ya. Jemaah sekalian yang berbahagia Pak. Jadi sebelum perang Rasulullah mengumumkan, ayo siapa yang mau berinfak untuk pembiayaan perang ini siapa? Itu para sahabat Pak. Ada yang mikir begini, saya harus memberikan infak terbaik dalam peperangan ini. Salah satu sahabatnya adalah Umar bin Khattab. Dalam hatinya Umar begini ngomong, ini kesempatan saya mengalahkan sedekahnya daripada Abu Bakar. Kurang asem nih Abu Bakar kalau infak gede-gedean, gua sampai kalah terus. Sekarang gua duluin biarin. Umar pulang ke rumahnya Pak. Bapak sama ya? Kalau diumumin di masjid nih kita lagi lelang. Lelang apa? Lelang apa Pak ya? AC kurang Pak ya? Kurang AC ya? Ini masih panas nih Pak ya? Lelang AC. Pasti pulang kan ke rumah kan? Nanya sama istri kan? Nanya apa enggak Pak? Mah, ini di masjid ada lelang AC. Kira-kira kita mau berapa duit ngasihnya? Kata bapaknya, kita sekitar satu harga AC aja ya. Gimana Mah? Kira-kira istri setuju apa orang Pak kalau gitu Pak? Ya. Ini yang rata-rata gagal panitia atau begini Pak? Berarti Bapak kalau nyumbang diam-diam Pak. Masya Allah. Ini speaker dari dalam keluar apa dari dalam doang nih Pak? Keluar ke dalam. Ya, istri ngedenger tuh. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Ternyata Pak, Sayyiduna Umar ibn Khattab Pak kagak minta izin sama istrinya, kagak minta izin. Sebab yang namanya kepala rumah tangga istri apa suami? Suami. Ente jangan gara-gara istri bisa masuk neraka ente. Kan ada ceritanya orang gara-gara istri masuk neraka. Ada nggak Pak? Ada nggak? Itu yang di pintu surga itu. Tahu? Ditanya sama malaikat, rumah kamu ada berapa? Banyak malaikat rumah saya. Mobil ada berapa? Wah, banyak mobil saya. Istri ada berapa? Satu. Ya, satu. Udah, ente masuk neraka. Kok bisa malaikat? Protes dia. Enggak, ente duit banyak, rumah banyak, mobil banyak. Ente lebih takut sama istri ketimbang takut dengan Allah. Tuh, makanya yang berani berarti istrinya 4. Ini dalam arti dia itu Pak tidak menikah karena takut kepada istrinya. Seharusnya dia tidak menikah 2, 3 atau 4 karena dia sayang sama istrinya. Bapak karena sayang apa karena takut Pak? Jamaah sekalian yang berbahagia, kembali ke perang Tabuk Pak. Kembali. Jadi ketika Sayyidina Umar pulang ke rumah, langsung dia Pak melihat harta simpanan yang ada di rumahnya. Mama, sini coba kasih tahu ayah berapa simpanan kita yang kita punya untuk kehidupan kita. Harta itu Pak dikumpulin Pak, dihitung sama Sayyidina Umar, langsung Pak dibagi kepada 2 bagian. Bagian yang satu untuk rumah tangga,
bagian kedua untuk disedekahkan dalam peperangan Tabuk. Lalu dengan gembiranya Sayyidina Umar menyampaikan hartanya kepada Rasulullah SAW untuk diterima perihal perang Tabuk. Sebelum Sayyidina Umar menyerahkan, datang ke Rasul ditanya, "Hai Umar, adakah kamu menyisakan buat orang rumah?" Kata Sayyidina Umar, "Ada ya Rasulullah, ada. Sebagian aku berikan kepada keluarga, sebagian aku berikan untuk berinfak di jalan Allah." Pak, ketika Sayyidina Umar udah dengan bangganya, gua paling banyak nih mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar di sampingnya ditanya Pak sama Rasulullah, Abu Bakar, nah kan Abu Bakar mertuanya apanya Pak? Mertuanya. Abu Bakar tanya, "Abu Bakar, berapa yang kau sumbangkan untuk perang Tabuk ini?" Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Seluruhnya aku berikan hartaku untuk peperangan ini. Aku tinggalkan di rumah untuk istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya." Kira-kira Sayyidina Umar kalah apa kagak Pak? Kalah. Makanya kalau ada sumbangan itu segera Pak, kita jangan tunda-tunda. Segera. Kalau ada list yang 5 juta, ada list 2 juta, ada list 1 juta, ada list GoPay, ada list 100.000, kira-kira Bapak pilih yang mana Pak kalau begitu? 1 juta, 6 juta, lagu itu namanya orang. Dikasih list 5 juta paling tinggi, dia minta 6 juta, songong gitu. Itu sama aja nyindir panitia, kasih yang gedean lagi, begitu. Masya Allah, ada jamaah Ar-Rahmah begitu, hujan Pak 7 hari 7 malam. Tapi biasanya begini, mohon maaf banget ya Allah. Biasanya kalau misalkan dilelang, misalkan ini lagi bikin marmer, nanti kan rencananya mau dibikin marmer nih Pak ya. Amin, begitu apa? Ente pengen masjidnya makin cakep apa makin jelek sih sebenarnya? Nanti kan rencananya bikin marmer nih, amin begitu. Ini apa? Granit ya? Marmer dah. Semuanya gitu maksudnya. Ngeles baik Ustaz ya. Ini mulai Sayyidina Umar nih. Subhanallah. Bagus ini kalau begini caranya, insya Allah Masjid Ar-Rahmah nanti akan menjadi 3 lantai insya Allah. Kagak perlu panitia pembangunan capek-capek, langsung banyak yang nyumbang. Masya Allah. Ini kayaknya jalanan besok di atasnya masjid ini, Masya Allah. Digedain sampai ke sono. Jadi dari akses kelurahan langsung orang bisa sholat ibadah di Masjid Ar-Rahmah. Kan enak kalau rame-rame begitu ya. Enak apa orang itu? Enak. Tapi saya liatin pintu situ ditutup mulu. Ngapa sih? Aman ya? Iya Pak, ngeri Pak. Soalnya tadi pagi saya dapat info itu di WA, kata ya Allah, bulan puasa orang pada tawuran. Ini akibat bocah kagak disekolahin Pak. Makanya jangan larang anak kita pada sekolah. Ini mah sekolah dilarang, tapi kafe-kafe, warung-warung malam pada dibiarin baik. Ini salah apa benar? Salah siapa coba Pak? Ya Allah, saya mengenes Pak kadang-kadang ngeliat remaja kita. Ya pantas anak remaja kita pada begitu. Lah orang sekolah kagak, dia keluyuran jalan terus. Malam-malam dia kan cari sesuatu yang percobaan. Anak muda emang kerjaannya begitu, mencoba dan mencoba. Betul apa kagak Pak? Iya. Makanya kita yang udah tua, anak-anak kita awasin Pak. Pulang malam, jangan pulang, pokoknya paling lama jam 9 udah ada di rumah. Bagian Pak, mendingan dia di depan TV Pak daripada dia di mana-mana. Benar apa enggak Pak?
Daripada dia main golok tawuran, jangan Pak. Mendingan di depan TV di RCTI udah nonton TV aja udah pada itu. Biarin aja jam 9 kali kita nonton Ikatan Cinta dia bagian daripada dia tawuran, mendingan dia nonton Ikatan Cinta si Aldebaran sama si Andi gitu kan. Sama si Roy, si Reina itu kan ya, sama si Elsa yang paling jahat sama si Andin kan begitu. Sering gua nyampein begitu. Lombanya para sahabat untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Pak mereka berlomba-lomba? Yang dikejar ridhonya Allah. Yang dikejar wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah apa? Dia bilang Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Jadi Bapak, kalau ibadah itu Pak karena Allah dan Rasulnya, karena Allah memang kita mengharapkan ridhonya, dan Rasulnya karena kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jam 6 kurang nih Pak. Lanjut apa orang Pak? Ini matahari udah mulai kelihatan. Yang di luar udah menengok kanan, menengok kiri. Ini udah. Kalau di dalam kan dia masih iseng ada ustaz yang ngeliatin. Di luar nggak kelihatan. Tenang yang di luar, sabar ya. Jadi yang kedua Pak, dalam kita berfastabiqul khairat, selain daripada kita mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di bulan Ramadan kita harus mempercepat, kita harus meminta dengan sering untuk ampunannya diberikan kepada kita semuanya. Bapak sadar gak kita banyak dosa? Kita banyak dosa. Apalagi dosa sama istri. Ya Allah, banyak banget kita dosa sama istri Pak. Kalau di tengah bulan ditanya, Papa, ini uang belanja udah habis, ada nggak duit buat tambahan uang belanja? Kita pasti jawabnya dengan sadar dan kompak, nggak ada. Bener apa kagak? Padahal ada. Pak, bini penasaran. Bapak siang-siang mandi kan dompet biasanya ditaruh, ilok dibawa ke kamar mandi, dompet ditaruh, bilang sama istri, Mama handuk sini. Iya Pak, handuk. Emang ini bini penasaran, bapaknya naruh dompet diintip Pak sama bininya. Itu mana dompetnya tadi? Mana? Oh ternyata dompetnya diumpetin di bawah kasur. Insya Allah. Itu laki sebelum mandi dikasih anduk sama bininya, Bapak, Mama sayang sekali sama Bapak. Emang kenapa sih Mama kok sayang sama dia? Mandinya digebek sampai bersih ya. Digebek sampai bersih Mah. Iya, kayaknya apa harus mandinya dengan semua badan seperti mandi besar ya, pokoknya bersihin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini laki-laki bertanya-tanya lakinya, ini bini gua ngapa? Enggak tumben-tumbennya begini. Oh ternyata ada udang di balik. Ya Allah, itu laki masuk ke kamar mandi, langsung diiringin sama istrinya. Silahkan Papa, dibukakan pintu grill, ditutup kembali pintunya, dikunci. Ya Allah, ya Allah, di saat lakinya mandi karena penasaran apa yang dilakukan oleh istrinya, lihat dompet Pak dia. Oh alhamdulillah, di dompetnya Pak dibuka, Masya Allah, ada yang merah-merahan, ada yang biru-biruan, ada yang ijo-ijoan. Masya Allah, kira-kira yang diambil yang mana? Yang biru, yang merah, apa yang hijau? Semuanya. Diambil yang merah Pak. Udah, uang yang duit 100.000 itu dibelanjain Pak, dibelanjain sama bininya.
Habis daripada dia ngutang, malu Pak sama tukang sayuran. 100.000 dibelanjain, ada udang, ada ayam, dibelanjain semuanya. Laki-lakinya kelar mandi, selesai istirahat, dia nonton TV, main HP lagi tuh lakinya. Udah lapar-lapar ngomong sama bininya, "Mah, lapar nih, makan." Dikeluarin Pak tuh, udang goreng dikeluarin. Terus ayam dikeluarin, sop dikeluarin Pak semuanya. Itu laki-lakinya kira-kira Pak, curiga apa orang Pak? Curiga, Masya Allah. Lah ini malu gimana sih? Ini ngutang kayaknya banyak amat ini. Ngutang banyak banget. Kata bininya langsung ngomong begini Pak sambil sewot. "Wah, gua tadi nemu rizki yang tidak disangka-sangka." Lah kok bisa rezeki yang kagak disangka-sangka? "Iya, gua tadi ngambil duit di dompet laki gua." Lakinya ngomong sadar, "Hah? Laki lu? Berarti dompet gua dong." Masya Allah Pak. Kira-kira kalau kita berbohong, berdusta sama istri kita, dosa apakah? Dosa apakah enggak? Dosa ngomong satu orang doang. Yang lain pada diam semua. Ini jangan-jangan fa'ilnya ini Pak. Ini pelaku semua. Ya Allah. Makanya Pak, istighfar, banyakin kita istighfar kepada Allah. Dosa kita sama bini kita banyak banget, nyuruh bini kita sering banget, tapi ngasih duit belanja kita sedikit banget. Malah kadang-kadang dikasih cuma duit belanja doang, kagak dikasih duit make up, duit dandan kagak dikasih, duit buat jajan kagak dikasih, duit buat shopping kagak dikasih. Kata bapak, takor gua Ustaz gitu. Tapi emang harus begitu Pak. Makanya kalau istri kita pengen cakep Pak, dandanin istri kita. Dengerin nih gua ngomong, dengerin. Kalau istri kita pengen cakep, dandanin. Paham ini, paham? Kalau istri kita pengen seneng Pak, ajak ke mall yang ada tulisan bahasa Arabnya Pak. Tuh. Mall yang ada bahasa Arabnya. No, yang di dekat sono no. Ngerti ono? Ngerti ora? Yang di Teluk Buyung ono, tahu Teluk Buyung? Teluk Buyung, oh Bucung masih ini Wisma Asri. Teluk Buyung wah kagak ngerti kan ini. Teluk Buyung itu pasar basahnya di Kota Bekasi itu Pak, yang ada sayur bayam, kangkung, susah sayuran semua itu. Dulu karena saya tinggal di daerah utara jadi tahu sedikit lah sono Pak. Tapi saya kagak jadi tukang sayuran, kagak. Curiga lagi. Ilok katanya ilok. Itu ada mall di sono. Kasih Pak, sewaktu-waktu istri kita ajak ke sono. Saya yakin Bapak dalam waktu 1 jam pusing kepala Bapak. Gimana orang bajunya aja 1 juta Pak. Bajunya 1 juta. Kaosnya gopek, kaosnya Pak, kaosnya doang. Insya Allah ya, gaji UMR ya. Tapi kalau kayak pejabat kayak RW sih aman, amin. Aman, pejabat ya enggak? Tinggal tanda tangan proyek ya enggak? Ilah, proyeknya kuburan lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau proyek kuburan itu proyek 2 alam RW. Dunia sama legede. Insyaallah pahalanya. Amin ya. Jamaah sekalian berbahagia, Pak. Pada kali kedua ini kita harus meminta ampun kepada Allah. Hal itu saya ambil dasarnya dari Al-Qur'an. Pada juz yang keempat, surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, pada ayatnya 133 atau halamannya 67 dalam Mushaf Utsman. Ini ayatnya perintah langsung, sama seperti tadi Pak, yang fastabiqul khairat, ini perintah juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini ayat Pak, kalau kita lihat dari perintah pertamanya wasari'u, ini asal katanya itu
itu kalau kita terjemahkan itu percepatlah, segeralah. Artinya apa? Allah tahu kita banyak dosa. Tadi dosa sama istri, belum dosa sama tetangga. Bapak punya dosa gak sama tetangga? Waktu pohon mangga buahnya matang, Bapak ngelihat mangga itu merah-merah, Pak, kuning-kuning. Bapak ambil mangga tetangga. Padahal yang punyanya juga ngincer, Pak, itu ngincer. Tapi udah Bapak ambil duluan. Terus sambil ngambil udah diambil, ngomong sama tetangga, "Oh, Bang, tadi gua ngambil mangga lu tuh yang matang depan rumah lu. Gua minta ya." Kata yang punya mangga, "Lah udah lu ambil baru ngomong minta." Kira-kira, Pak, itu dosa apa ora, Pak? Dosa. Kecuali mangga itu diwakafkan, silahkan. Seperti ini, Pak, mangga di masjid. Masjid punya kebun mangga, silahkan. Buat jamaah yang mau ngambil, silahkan. Itu juga harus izin sama ketua DKM. Siapa tahu ketua DKM udah nyidik juga. Bisa jadi. Oh iya. Coba. Maka kalau misalkan kita banyak dosa semuanya kita banyak, Pak. Sama istri, sama anak, sama tetangga, bahkan dosa sama orang tua. Ini yang gak mampu kita minta maaf kalau orang tua kita sudah tiada. Maka kalau orang tua sudah gak ada, apalagi ibu, Pak. Keramat, Pak, orang tua itu keramat. Ya, bahaya, Pak, ini. Kalau kita pernah nyakitin orang tua kita, bukan hanya dosa, Pak. Bukan hanya dosa yang kita dapatkan, tapi musibah bahkan kita akan dapatkan. Makanya ada sebuah syair itu yang cukup menasihati kita. Hai manusia, namanya, hormati ibumu yang dan membesarkanmu. Ini kayaknya ceramah gua doang yang nyanyi di sini. Kan gitu ya. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Jadi kalau misalkan kita punya dosa sama ibu, sama bapak kita, kalau masih ada, minta maaf. Kalau kagak ada, birrul walidainnya bidu'aihim, doakan mereka. Saya yakin di antara kita sudah ada yang yatim piatu, Pak. Semua. Saya alhamdulillah, Pak, ibu saya masih ada, keramat saya masih ada, Pak. Keramat saya. Makanya doanya selalu saya nanti. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kan gitu ya, Pak ya? Dan kutukannya jadi kenyataan. Kan gitu, Pak ya? Ya, masuk menyanyi lagi. Tapi, Pak, yang namanya kita nasihat bukan hanya dari hadis, bukan hanya dari Quran, bahkan dari syair pun bisa kita dinasehatin, Pak. Walau min famil kalbi, walaupun nasihat itu dari mulut anjing sekalipun, Pak, kita harus ambil nasihat itu. Betul apa kagak, Pak? Nah, kan kalau Haji Roma Irama mah, Pak, pinternya mah, Pak. Bahkan itu yang namanya orang lagi nenteng teko aja, Pak, jadi lagi tuh, Pak. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Kan jadi lagu, Pak. Iya, Pak ya? Bener gak, Pak? Ada orang nebang pisang, dibikinin lagu sama Roma Irama.
jangan ditebang. Jangan ditebang dengan pohon pisang orang. Jangan ditebang. Jangan. Kan begitu, Pak? Iya enggak? Iya aja. Ya pokoknya nasihat kan bisa, Pak. Dari mana aja bisa, tapi bukan hanya kemudian dari lagu doang, ntar lagu semua lagi. Ngajarin doa, doanya pakai lagu lagi, Pak. Apa doanya? Ada istri punya suami, suaminya berangkat kerja, istri doa, diajarin pakai lagu, Pak. Ya Allah, padamulah ku mohon pertolongan, lindungilah suamiku dari segala musibah. Itu nenek-nenek di pojokan musola, Pak, lagi doa begitu dia. Lu siapa yang ngajarin, Nek? Insyaallah. Ini cuma nasihat doang, tapi kebaikannya perlu diambil, bukan cara menasehatinya. Karena apapun yang kebaikan dari manapun kebaikannya, kita harus mengambilnya. Ini mohon maaf, ini udah jam 6 kurang 2 menit. Udah selesai ini ya. Ini saya yakin Bapak udah pegal kakinya ya. Bapak udah pegal aja ya? Pegal ya? Udah belum Pak Haji? Udah apa bilang begitu? Itu Pak. Jadi kita harus yang keduanya meminta ampun, bersegera berlomba-lomba agar kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar di bulan Ramadan ini jangan sampai terputus Pak dari diri kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak dosa yang kita ucapkan, Pak, banyak dosa yang kita perbuat. Obatnya satu, yaitu taubatan nasuha. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 6. Ulang-ulangnya udah ya. Udah aus. Ngomong banget aus ini. Kalau kajian bis maghrib aus minum. Lah kajian subuh Ramadan. Tidak ada rusuh buat saya lah, kagak. Buat penceramah silahkan berbuka puasa. Kagak ada Pak. Ayatnya cuma alam sakit. Kalau dalam perjalanan boleh ada rusuh keringanan batal puasa. Lagi ceramah batal puasa, rugi. Jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang dapat Al-Faqih disampaikan. Tambahin Pak, sebenarnya satu, sholat jamaah Pak, jangan lupa ya. Berlomba-lomba sholat berjamaah, jangan Bapak ketinggalan mulu sholat jamaah. Ini mah sholat kadang-kadang nungguin ajan kelar baru datang. Padahal Bapak rumahnya di pojokan sono, sengaja biar masuk gitu dia. Apalagi yang biasa disuruh jadi imam, pengennya di belakang baik. Emang apa lo belakang? Ntar gue jadi imam lagi. Jangan Pak. Nih sop yang pertama ini gede banget Pak. Ini jangan Bapak lupakan Pak. Kalau di dalam satu kitab itu Pak, yang mengatakan keutamaan sholat berjamaah Pak, nama kitabnya adalah kitab Uqudul Lujain. Tahu nggak kitabnya Pak? Orang tahu ya. Tapi kalau layangan putus tahu nggak Pak? Nah, layangan putus tahu ya deh. Kitab itu Pak, di sana ada satu hadis Nabi yang dikutip Pak. Khairus sufufir rijali awwalha.
sebaik-baik saf laki-laki, barisan sholat laki-laki awal yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk safnya laki-laki, barisan laki-laki paling terakhir. Jadi kalau yang datang masuk itu safnya yang paling buruk. Kenapa? Karena dia barisan yang terakhir. Maka kalau ada barisan yang depan yang kosong, jangan, ayo Pak silahkan. Salah. Ente yang maju langsung ke depan. Siap apa kagak? Awas ntar saya lihat ini. Saya udah nyampein hadis nih. Benar Pak. Tapi emang kebiasaan begitu kita Pak ya? Nggak boleh begitu. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita kaum muslimin. Saya diseru Pak oleh guru saya supaya berdoa buat saudara-saudara kita yang di sana. Di sana. Perlu gue jelasin. Ini Pak, kalau saya ngelihat bulan Ramadan, itu perang Badar, itu kemenangan kita di Ramadan. Saya ulang nih Pak. Jadi panjang lagi gue ngomong lagi. Ini bulan Ramadan, bulan kemenangan. Selain bulan Ramadan ada bulan Musabaqah. Tapi nanti bikin tema lagi gue jadinya. Nggak apa-apa lagi. Itu bulan kemenangan. Coba lihat Pak sejarahnya daripada bulan Ramadan yang perang Badar. Jumlahnya cuma 313 orang bisa memenangkan, bisa mengalahkan jumlahnya yang 1000 orang. 1000 orang kalah dengan 300-an orang. Artinya kemenangan bukan dari kuatnya media menopang dia. Nggak apa-apa, nggak masuk TV, nggak apa-apa. Nggak masuk RCTI, nggak masuk SCTV, nggak masuk Indosiar, nggak masuk TV One, nggak apa-apa. Yang penting medsos. Betul apa orang? Gue ngomongnya pelan-pelan. Nggak apa-apa. Apa lihat Pak di dalam Al-Quran Pak. Kata Allah, wa antum adillah. Awal ayatnya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Kata Allah, kamu orang-orang muslim, orang-orang mukmin dalam perang Badar, kamu tuh jumlahnya sedikit, lemah, kamu tuh nggak punya apa-apa, kamu tuh nggak punya media TV, kamu tuh nggak dibantu secara uang, kamu kalah dari segala politik, kamu nggak punya konstituen, kamu semuanya lemah. Tapi kata Allah, kamu akan saya tolong dan sudah saya tolong, buktinya kamu akan menang. Jadi kemenangan bukan karena ada media, kemenangan bukan karena ada duit yang menopang, tapi kemenangan karena ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Bisa menang kita ini. Mohon maaf Pak, saya kadang-kadang jiwa saya tersulut dengan suasana, dan gara-gara di sini saya begitu. Kalau di masjid yang lain saya menyesuaikan. Enak ya? Tapi gue pulang dari sini ngeri. Ada Pak RW. Kata RW saya nggak tahu tuh. Ya Allah. Jadi jelas Pak tuh. Tapi kalau Bapak ngelihat ayat tentang perang Badar, yang terakhirnya itu ada kalimat yang membuat kita makin sadar, oh ternyata kemenangan itu dari itu yang didapatkan. Apa kata Allah? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah Pak, bertakwalah kepada Allah. Artinya kalau kita mau menang, sholat jangan ditinggalin. Sholat. Kalau lagi demo, sholat. Lagi demo, jangan kita lalai dari sholat. Sholat. Yang jagain siapa? Yang jagain siapa? Manusia. Jangan langsung. Kita Allah jagain. Yang siapa? Para polisi, para TNI. Biarin, nggak apa-apa dia nonton kita sholat. Makanya saya
Kangen Pak ketika kita sholat dipimpin sama Habibana Habib Rizik, ketika itu sholat luar biasa, jutaan orang di sana. Insya Allah. Kayaknya indah gitu. Rumput aja kagak keinjak ya Pak ya. Rumput Pak kagak diinjak, apalagi yang lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengatakan sebagaimana di dalam juz Amma, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ini ayat cerita tentang Fathul Makkah. Artinya fathun itu pembukaan, atau penafsiran dari ulama sejarah dikatakan sebuah kemenangan. Artinya kalau kita bicara idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah. Amin. Kenapa Bapak bilang amin? Minyak goreng mahal, bensin. Nah, makanya besok mobil ganti Pak, jangan pakai bensin. Sebab ada orang yang minyak goreng mahal bilang begini Pak, udah ibu-ibu gak usah repot, kalau misalkan kagak bisa digoreng karena mahal, gampang direbus saja, dikukus kan bisa. Siapa yang ngomong itu Pak? Saya kagak ngomong ya, OSD ya. Teman sekalian berbahagia. Saya bercanda itu Pak, tapi ya kudu berpikir Pak, bahwa ayolah kita meringankan beban rakyat kita. Ya, apalagi mau lebaran begini Pak, banyak kriminal pasti. Kenapa? Karena kebutuhan meningkat. Ya Pak ya. Makanya motor Bapak bulan Ramadan kunci setan, awas ya. Di rumah kek, di masjid Pak, hati-hati Pak. Kalau Ramadan udah ngeri Pak kita. Udah, sekarang kita waspada. Kenapa? Karena biasanya kejahatan bukan terjadi karena pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat Bang Nabi, gitu ya. Nah, udah itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa Pak. Semoga perjuangan umat Islam diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasrun, diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.